Baik anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Gimana? Sekarang semangat kan? Terima kasih ya. Sebelum memulai kegiatan belajar, seperti biasa Bapak mencoba mengabsen kehadiran kita ya, termasuk kalian dan teman-teman juga. Yang pertama ada Ajra, hadir. Arpa, Apika, Aprilia, David, Fahira, dan Khairul Fahmi. Baru ada Siva. Ya, sudah ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke materi kita, melanjutkan kegiatan yang sebelumnya ya. Yang kita sudah belajar, kita lanjutkan materi kita. Baik, materi yang sekarang berkenaan dengan kebinekaan ya. Pernah dengar kata kebinekaan? Pernah ya. Jadi kata kebinekaan. Sebelum kita mulai, di mana kalian pernah dengar kata kebinekaan? Pas misalnya masih minggu kemarin atau kemarin lagi gitu. Atau sudah kalian lakukan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kegiatan di sekolah, bermain dengan teman-teman, bicara dengan teman-teman, atau nanti bisa jadi di rumah, bicara dengan orang tua, tetangga, atau dengan siapa? Kakak, abang yang ada di rumah. Secara tidak langsung, sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan apa? Kebinekaan. Cuman memang kita nih nggak tahu nih kebinekaan yang mana, tapi saat tidak sadar kita sudah melakukan itu. Ya. Nah, untuk mengingatkan, mari kita lihat materinya apa itu kebinekaan. Kita masuk ke bagian F ya. Menjaga nilai penting kebinekaan. Nah, ini dia materi kita. Yang satunya adalah nilai penting ya. Kebinekaan. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan dan sudah melakukan yang namanya kegiatan kebinekaan ya. Dengan tadi kalian dengan teman kalian bicara atau melakukan kegiatan, atau misalnya yang dari mana kampung satu ke kampung A ya, saling membantu, itu sama juga sudah melakukan yang namanya kebinekaan secara tidak langsung ya. Nah, coba sekarang perhatikan dan ditulis ya. Apa itu nilai penting? Kita lihat, setiap orang maupun kelompok masyarakat selalu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan orang atau kelompok masyarakat yang lain. Nah, jadi kita ya sebagai masyarakat jangan nanti merasa kecil hati atau merasa merasa tertinggal. Kenapa? Dia lebih ini, dia lebih tidak. Karena di balik diri kita memiliki yang namanya kelebihan masing-masing. Memang ya, terkadang kelebihan itu sudah muncul sejak ini atau nanti munculnya saat kita meranjak kedewasaan ya, gitu. Karena setiap orang atau kelompok memiliki kelebihan masing-masing, maka tidak ada orang atau kelompok yang boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau kita memiliki kelebihan kamu apa misalnya? Yang laki-laki biasanya di olahraga ya kan? Apa tuh? Bola apa tuh? Bola voli ya? Bola voli, bola apa lagi? Bola kaki, betul. Pokoknya sejenis olahraga. Ada bulu tangkis misalnya ya kan, badminton, ada nanti tenis meja yang bukan bisa jadi di bidang itu juga ada olahraga. Nah, itu jangan menjadi sebuah kesombongan. Kalau kita bisa berbagi dengan teman, maka itu lebih baik. Contohnya apa Pak berbagi? Teman ini nggak ngerti nih cara mainnya, ya ajari saja. Caranya mungkin dengan cara kamu mengajarinya dengan teman gimana. Nah, itu salah satu bentuk apa? Bentuk kamu memiliki kemampuan dan tidak sombong akan kemampuan kamu. Itulah mencerminkan anak-anak bangsa yang cerdas dan memiliki intelektual yang bagus, begitu dalam sikapnya. Ya, ini mengenai nilai penting kebinekaan, ya kan? Baru, perhatikan lagi. Dengan demikian, tidak boleh ada saling merendahkan. Sudah kita bahas ya, tidak boleh merendahkan. Sebaliknya, antar orang atau antar kelompok malah harus bekerja sama satu dengan yang lain. Contohnya, kalau kita lihat di kehidupan bermasyarakat, kebinekaan ini kan sebenarnya kebinekaan. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan artinya kebersamaan ya. Kebersamaan atau artinya dia berbeda tapi tetap satu tujuan. Nah, di kampung kalian, ini kan di mana nih? Di rumah atau di kampung ya, kelas? Di mana kamu melihat kebersamaan dalam kegiatan misalnya? Di mana? Di ruang mana ini? Ya, betul ya. Di situ ada lagi yang misalnya di rumah atau kegiatan bermasyarakat. Di mana kira-kira? Contohnya di sekolah. Sekolah itu kegiatan apa? Kalau bermasyarakat di desa misalnya, yang paling jelas gotong royong. Nah, itu masuk ke dalam apa?
kebersamaan ya. Jadi kebersamaan mewujudkan apa? Misalnya lingkungan bersih ya kan, lingkungan yang lebih apa itu? Bersih, lebih sehat ya. Jadi ada di sini ada kan di desa Wisnu Gotong Royong? Di sekolah aja kadang ada ya kan? Di apa nih antar kelas nih gotong royong. Tujuannya sama-sama apa? Untuk supaya lingkungannya bersih ya itu. Dan di sini Bapak juga ada beberapa gambar poster yang bisa kita lihat ya. Coba di sini. Tentang apa? Kebinekaan. Di sini ada. Bisa lihat? Ya, di sini ada gambar Bhinneka Tunggal Ika ya kan tulisannya. Sebenarnya di sini Bhinneka Tunggal Ika adalah apa? Arti maknanya adalah walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan ya. Jadi yang kita bahas misalnya dia ini berbeda. Ya berbeda gimana misalnya terbelakang atau kampung atau tujuan. Kalau kita sambung ke bangsa kita gimana? Dari Sabang sampai Merauke itu kan beda suku kan? Beda suku, beda apa lagi tuh? Beda bahasa, beda tradisi ya kan? Dan nanti ada yang namanya beda warna kulit. Contoh yang beda warna kulit kita di bagian barat dengan timur apa? Misalnya warna kulit kayak orang saudara kita di Papua kulitnya lebih gelap dan rambutnya misalnya. Kalau kita lurus atau ikal dia lebih keriting, dia tepat sekali. Itulah bentuknya perbedaan, tapi disatukan dengan ini simboyan. Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda tetap satu tujuan. Nah misalnya seperti ini ada satu gambar poster sapu lidi. Coba lah misalnya di sini ada apa namanya sapu lidi betul. Nah kita lihat. Ini kalau dia bersama-sama gimana matanya? Agak susah ya kan? Ya, agak susah kan? Walaupun bisa kita membutuhkan tenaga yang lebih. Tapi jika kita ambil satu, kita patahkan dengan tangan satu saja bisa Pak. Nah ini salah satu contoh yang namanya kebersamaan. Kalau kita sama-sama memiliki tujuan sama-sama, memiliki apa namanya semangat sama-sama, maka kita tidak akan goyang sama seperti bangsa kita. Tujuannya menjadi bangsa yang kuat supaya tidak mudah goyang oleh kepentingan orang lain atau kelompok lain ya. Itu mengenai apa? Nilai Bhinneka. Sekarang kalau kita bahas tentang penjaga kebinekaan bagian 2 ya. Menjaga kebinekaan. Nah, menjaga kebinekaan. Tadi kita bahas tentang nilai, sekarang bahas menjaga ya. Yang kalian tahu menjaga seperti apa? Menjaga apa? Melindungi ya. Melindungi apa? Hal-hal atau kepentingan yang memang harus kita lakukan ya. Ketua kelas ya. Nah, coba kita lanjut ke yang 1. Menghargai, membangun hubungan serta kerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda. Itulah yang dilakukan untuk menjaga kebinekaan gitu. Pak, kami kan rakyat biasa Pak. Gimana kami menjaganya? Apa kami harus pegang senjata? Apa kami harus perang? Tidak. Caranya apa? Menghormati satu dengan yang lain. Contohnya apa? Contohnya menghormati budaya orang. Misalnya budaya kita dengan budaya teman kita berbeda, maka kita tidak boleh mengejek, ya. Lebih menghormati. Kalau bisa kita belajar budaya dia, kok bisa seperti ini ya? Kenapa? Kalau bisa kita belajar itu tentang budaya. Lagi kenapa? Agama misalnya. Saling menghargai, menghormati, ya kan? Itulah bentuk menjaga. Tidak menjaga harus dengan perang, harus dengan pukul-pukulan, tidak. Tapi dengan apa? Dengan cara kita memahami perbedaan itu sama dengan menjaga kebinekaan tunggal ika atau kebinekaan yang ada di apa? Di bangsa kita. Itu ya. Itu adalah bentuk kecil dari kita sebagai pelajar untuk menjaga keutuhan. Sampai sini gimana? Sudah dapat kan gambarannya kan? Ya, tentang apa? Tentang kebinekaan. Nah, ini ada nih satu lagi poster. Nah, ini dia. Apa tulisannya? Meski berbeda, namun kita tetap satu jua atau satu tujuan. Ada tahu nih gambar apa? Ada pakaian adat, ya kan? Inilah bentuk-bentuk apa? Budaya yang ada di negara kita dari Sabang sampai Merauke. Budayanya berbeda, tapi disatukan dengan apa? Dengan tujuan yang sama, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, dan bangsa yang maju. Itulah sebenarnya. Makanya kita sebagai pendidik, sebagai anak-anak yang sekolah, kita dituntut untuk paham itu. Paham untuk menghargai, ya kan? Paham untuk mengerti budaya orang supaya kita pelajari, supaya apa? Kita tidak ada timbul apa yang menyebabkan keretakan atau menyebabkan ini hal-hal negatif. Dengan kita mengerti dan kita menghargai, maka timbullah rasa kedamaian. Kita satu bangsa, ya. Kita duduk dalam satu negara yang utuh, gitu. Ya, yang ditopang oleh negara
Sabang sampai Merauke kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan. Contohnya seperti yang makna dari pegangan tangan bersama-sama. Walaupun ada yang dari mana, Jawa, dari Padang, ya kan, ada yang dari Bali, dari Kalimantan, yang ada dari Bali, ya kan, Bali, sini. Ini hanya contoh kecil, ya. Ini hanya contoh kecil. Tapi dengan ini kita paham bahwasanya dengan perbedaan bukan menjadi sebuah masalah, tapi menjadi sebuah keragaman, keunikan, kekayaan budaya, gitu ya. Itu salah satunya. Jadi sampai sini ingat kan, apa itu nilai kebinekaan, apa itu menjaga, ya kan? Menjaga apa tadi? Menjaga kebinekaan. Gimana cara kita menjaganya? Udah, sampai sini ada yang coba sebutkan menurut pandangan kalian tentang gimana sih? Ya, gimana sih pemahaman ya? Pemahaman atau pandangan kalian tentang kebinekaan? Ada yang bisa? Nah, silakan, Siva. Persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan, terus ini. Persatuan dan kesatu. Lalu apa lagi? Mencegah konflik. Lalu apa lagi? Meningkatkan toleransi. Ya, terima kasih ya kepada Siva, jawabannya sudah bagus. Ya, yang lain juga harus seperti itu. Ya, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Terima kasih Siva, kamu sudah hebat. Nah, ini kita lihat persatuan dan kesatuan yang tadi kita bahas. Supaya apa? Bangsa kita jadi satu yang terpisah oleh apa? Oleh pulau, ya kan? Negara kita pernah lihat peta kan? Pernah lihat peta Indonesia? Pernah. Terdiri dari beberapa pulau besar atau pulau kecil. Pulau besar Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, itu yang besar. Yang kecil masih banyak lagi. Nah, kesatuan dan kesatuan. Untuk apa? Mempererat kesatuan dan kesatuan yang terpisah oleh adat, suku, budaya, dan agama. Menjadi satu. Menjadi satu tunduk dengan simbol yang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Itu ingat ya. Nah, lalu apa? Menjaga konflik. Menjaga konflik ini gimana, Pak? Menjaga konflik ya dengan kita paham kebinekaan, keragaman, maka adanya perbedaan itu tidak menjadi sebuah masalah. Contoh konkret apa? Agama, suku, budaya. Ada orang-orang tertentu yang mencoba membuat kita ribut dengan saudara kita, tapi dengan kita paham kebinekaan, kita tidak terprovokasi, tidak terprovokator, termakan hoax misalnya kan, atau hoax. Kita kenapa tidak bisa? Kita sudah pamit benar. Kita tunduk dalam satu bangsa untuk apa? Untuk menjadi bangsa yang utuh. Baru apa nih? Apa tadi? Yang terakhir, menjaga toleransi. Toleransi misalnya antar budaya, antar bahasa ya, saling menghargai sama seperti tadi. Jadi dengan yang ada perbedaan, kita lebih menghargai teman bahwa perbedaan menjadi sebuah keunikan tersendiri, keunikan kita misalnya. Jadi dengan itu kita menjadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil gitu. Ya, dengan toleransi, menjaga dia dengan dia, kita dengan kita. Kalau bisa dengan ada toleransi kita belajar budaya milik dia, apa budaya yang dia lakukan. Misalnya kita nggak ada nih, menjadi nilai unikan dari setiap budaya ya. Tuh. Menjadi keunikan dari setiap budaya. Baru kita lanjut sampai sini. Kira-kira ada yang kalian tanyakan mengenai materi kita? Ya, ada? Tidak ada. Mengenai apa? Kebinekaan. Apalagi tadi? Ada? Tidak ada. Apa ada lagi yang pandangan menurut kamu? Angkat tangan kalau misalnya ada. Apa itu? Hah? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Dah. Baru sebelum menurut waktu kita mulai habis, ya. Bapak ingin bertanya, menurut pandangan kalian, apa yang kita dapat dari pembelajaran kita barusan mengenai tentang nilai penting kebinekaan, menjaga kebinekaan? Apa yang kita dapat? Ada yang tahu? Nah, silakan. Saling menghargai. Terus? Toleransi. Terus? Bersama-sama. Apa lagi? Membangun pemahaman, ya. Berkaitan masih dengan ini. Dengan belajar ini kita bisa saling menghargai. Terima kasih ya buat teman kalian tadi sudah menjawab luar biasa jawabannya. Saling menghargai, ya. Seperti kita bilang, menghargai itu bisa jadi di antara kelas ini, ya kan? Perbedaan pendapatnya gimana? Misalnya ada soal antara A dan B, ya, ada perbedaan. Tapi apa? Bisa saling menghargai perbedaan itu, gitu. Tidak menjadi sebuah persoalan, ya. Baru apa lagi? Yang kedua tadi? Toleransi. Ya. Toleransi berkaitan dengan saling menghargai baik budaya
suku dan ada. Terus apa? Bersama-sama apa? Tujuannya mungkin untuk membangun kebersamaan, membangun tujuan yang sama ya. Terima kasih buat teman kalian tadi, sudah sangat bagus jawabannya. Itu luar biasa sekali, sangat Bapak apresiasi. Tepuk tangan buat teman kalian tadi yang sudah menjawab. Nah, kita bilang tadi materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup ya, Bapak minta buat kalian nanti di rumah, tolong diulangi lagi apa yang kita pelajari hari ini, ya kan? Hari ini diulangi. Atau misalnya nanti di rumah dapat yang baru, silahkan juga, tidak apa-apa, mau dibagi dengan teman, nanti diskusi dengan Bapak selaku pembimbing guru di kelas, juga tidak apa-apa, itu lebih bagus ya. Jika kalian bisa dapatkan ilmu-ilmu dari dari tempat lain ya, tapi tetap hal yang positif gitu ya, hal yang positif. Ya, karena sudah selesai, materi kita juga sudah habis. Makanya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat siswa Bapak, sudah semangat. Teman-teman tadi sudah ada beberapa yang sangat mewakili di kelas ini ya. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri ini, aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.